Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masuk dalam tema 3, yaitu benda-benda di sekitarku ya anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru ulangi, kita akan belajar menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Sebuah cerita dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Informasi dalam cerita dapat diketahui dengan cara menggali informasi anak-anak. Menggali informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu menjawab pertanyaan yang disajikan. Kemudian yang kedua itu menentukan ide pokok cerita. Sebelum menggali informasi cerita, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membaca atau mendengarkan anak-anak. Kita perlu membaca atau mendengarkan seluruh isi cerita dengan seksama. Dengan demikian, kalian dapat mengetahui ide pokok yang disampaikan dalam suatu cerita. Apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah topik atau informasi dari suatu paragraf atau teks anak-anak. Ide pokok cerita berisi informasi yang penting dari suatu cerita. Ide pokok paragraf dalam suatu cerita biasanya terdapat di bagian awal atau akhir paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok, pikiran pokok, atau pikiran utama. Ide pokok dapat ditentukan dari kalimat utama suatu paragraf. Oleh karena itu, ide pokok dapat ditentukan dari kalimat awal atau akhir suatu paragraf. Nah, kalian perlu pahami ini dari keterangan ide pokok ini, supaya ketika nanti kalian ditugaskan menentukan ide pokok, kalian sudah paham apa itu ide pokok, diambil dari mana, kemudian nama lain dari ide pokok itu apa. Jadi kalian nanti lebih mudah dalam menentukan ide pokok. Nah, perhatikan, simak cerita yang akan Pak Guru bacakan agar kalian nanti paham dalam menentukan ide pokok ya anak-anak ya. Dina berlari ketakutan mencari ibunya. Ia sangat terkejut mendengar suara nyaring dari teko air di dapur. Selain itu, kepulan asap dari teko. Tutup teko itu pun tampak bergerak-gerak dan membuat Dina semakin ketakutan. Dina berteriak sambil mencari ibunya. Setelah mendengar cerita Dina yang ketakutan, ibu menjelaskan
bahwa hal yang dilihat Dina tersebut adalah proses penguapan. Peristiwa itu adalah peristiwa alami yang terjadi saat memasak air. Saat air dimasak terlalu lama, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air, anak-anak. Uap dan suara yang keluar dari teko yang Dina lihat merupakan penanda bahwa air yang dimasak sudah matang. Nah, demikian cerita yang Pak Guru bacakan, anak-anak. Sekarang perhatikan. Berikut ini beberapa informasi yang kamu dapatkan setelah membaca dan mendengarkan paragraf pertama, anak-anak. Nah, informasi yang pertama itu Dina berlari ketakutan mencari ibunya. Kemudian yang kedua itu Dina mendengar suara nyaring dari teko di dapur. Yang ketiga, teko di dapur mengeluarkan asap. Yang keempat, teko di dapur bergerak-gerak dan membuat Dina semakin takut. Informasi dari poin 2, 3, dan 4 atau ABC adalah informasi penjelas. Ini anak-anak yang disebut dengan informasi penjelas itu A, B, C, dan D. Ini adalah informasi penjelas. Informasi tersebut menjelaskan alasan Dina berlari ketakutan. Ini poin A yang dijelaskan. Paham? Oleh sebab itu, informasi pada poin A merupakan ide pokok. Jadi ide pokok itu dalam bacaan ini berada di awal paragraf, anak-anak. Nah, ini kan makanya ini oleh sebab itu informasi poin A merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Nah, tugas kalian sebagai latihan, tentukan informasi yang terdapat pada paragraf kedua, kemudian tentukan ide pokoknya dari paragraf tersebut. Ini yang dari paragraf pertama sudah Pak Guru contohkan. Nah, tugas kalian membuat apa, anak-anak? Membuat informasi penting dari paragraf yang kedua, kemudian kalian tentukan ide pokoknya. Nah, kalian tidak usah khawatir, kalian bisa lihat bacaan itu supaya kalian lebih jelasnya itu kalian silahkan buka buku bahasa Indonesia halaman 29 ya, anak-anak ya. Di situ ada cerita yang sama seperti yang Pak Guru bacakan, hanya Pak Guru ganti namanya. Kalau di video ini diberi nama Dina, kalau di buku kalian itu diberi nama Mita. Nah, silahkan tentukan, anak-anak. Paham ya, anak-anak ya? Kemudian sebagai tugas tambahan, ini kalian buka juga buku halaman 30, anak-anak. Silahkan kalian kalau nanti sudah selesai menentukan informasi penting dan ide pokok pada paragraf kedua, silahkan kerjakan buku halaman 30, kerjakan yang nomor atau poin 4, yaitu melengkapi cerita, dan poin 5 mencari makna
kata-kata cuaca, terkejut, menyegarkan, murung, dan udara. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan dibuka bukunya, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai boleh difoto, kemudian dikirimkan ke Pak Guru. Mungkin penjelasan bahasa Indonesia kali ini sampai di sini. Selamat bekerja, Tuhan